Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya sendiri Putra Dimas dari Ferdian Amalia, nomor absen 3 dari kelas SDME Pagi Manajemen Bisnis dari kampus Mahasaraswati Denpasar. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari ibu atau bapak dosen yang ada di kelas. Jika ada salah katanya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Saya jawab semampu saya dan sengerti saya sendiri. Kita mulai masuk ke materi saja. Yang pertama ada negosiasi manajer Indonesia dengan Jepang dan Amerika. Analisis perbedaan gaya komunikasi. Kalau dilihat dari kasusnya, setiap negara punya gaya komunikasi yang berbeda. Orang Jepang biasanya komunikasinya lebih halus, sopan dan tidak terlalu langsung. Mereka lebih menjaga perasaan lawan bicara dan mengutamakan keharmonisan. Jadi, kalau ada penolakan sering disampaikan secara tidak langsung. Orang Amerika justru kebalikannya. Mereka lebih to the point, cepat dan terbuka. Mereka suka komunikasi yang jelas dan langsung ke inti pembahasan. Sementara orang Indonesia ada di tengah-tengah. Kita cenderung sopan dan tidak terlalu frontal, tapi kadang juga bisa cukup fleksibel tergantung situasi lawan bicara. Karena perbedaan itu, pihak Jepang merasa komunikasi terlalu langsung sehingga terkesan kurang sopan. Sedangkan di pihak Amerika merasa pembicaraan terlalu berbelit dan tidak efisien. Lalu ada materi tentang evaluasi kesalahan komunikasi manajer Indonesia. Kesalahan manajer Indonesia kemungkinan karena belum menyesuaikan gaya komunikasi dengan budaya masing-masing. Ada salah satu contohnya, yaitu yang pertama, menggunakan cara bicara yang sama ke semua pihak. Yang kedua, kurang memahami budaya komunikasi Jepang yang tidak langsung. Yang ketiga, tidak memberikan poin yang singkat dan jelas untuk pihak Amerika. Yang keempat, kurang melakukan observasi terhadap respon lawan bicara saat negosiasi berlangsung. Muncullah akibatnya salah paham dan kedua pihak merasa kurang nyaman dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya ada materi tentang pendekatan komunikasi yang efektif. Pendekatan yang efektif adalah menggunakan komunikasi yang fleksibel dan menyesuaikan budaya lawan bicara. Adapun contohnya adalah yang pertama, saat berbicara dengan Jepang, gunakan bahasa yang sopan, tenang, dan tidak terlalu agresif. Yang kedua, saat bicara dengan Amerika, sampaikan inti pembahasan secara jelas dan langsung. Gunakan bahasa internasional yang mudah dipahami semua pihak. Selanjutnya, lakukan feedback atau konfirmasi ulang supaya tidak terjadi salah paham. Bangun hubungan yang baik sebelum masuk ke negosiasi inti. Dengan begitu, komunikasi jadi lebih nyaman dan tujuan negosiasi jadi lebih mudah tercapai. Selanjutnya ada hambatan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, analisis jenis hambatan komunikasi. Dalam organisasi, hambatan komunikasi bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, hambatan fisik. Contohnya jaringan internet buruk, suara tidak jelas saat meeting online, atau kurangnya kerja yang berisik. Dua, hambatan psikologis, misalnya karyawan sedang stres, emosi, atau takut menyampaikan pendapat kepada atasan. Yang ketiga, hambatan sistematik terjadi karena perbedaan pemahaman kata, pesan jadi yang salah arti. Terlalu banyak melewati banyak divisi sehingga pesan berubah atau terlambat sampai. Selanjutnya, dampak terhadap kinerja organisasi. Kalau komunikasi tidak berjalan baik, dampaknya cukup besar. Salah satunya adalah pekerjaan jadi terlambat, terjadi miskomunikasi antar tim, produktivitas menurun, konflik antar karyawan meningkat, kepuasan perusahaan jadi kurang efektif. Kalau terus-terus dibiarkan, organisasi bisa kehilangan kepercayaan dari pelanggan maupun karyawan sendiri. Adapun materi selanjutnya, solusi komunikasi bisnis yang efektif. Solusinya, gunakan komunikasi yang jelas dan sederhana. Pastikan ada feedback atau konfirmasi ulang. Gunakan media komunikasi yang tepat seperti email atau meeting rutin. Tingkatkan kerjasama antar tim. Berikan pelatihan komunikasi kepada karyawan. Ciptakan lingkungan kerja yang terbuka supaya karyawan nyaman menyampaikan pendapatnya. Dengan komunikasi yang baik, kerja tim jadi lebih efektif dan tujuan perusahaan lebih mudah tercapai. Selanjutnya kita masuk ke materi yang
selanjutnya ada di startup di Bali dan keluhan pelanggan internasional. Yang pertama, analisis masalah komunikasi. Masalah komunikasi yang terjadi kemungkinan karena yang pertama itu respon customer, service yang terlalu lama, bahasa yang digunakan kurang profesional, pesan di media sosial atau email kurang jelas, tidak memahami budaya pelanggan internasional. Dalam komunikasi bisnis, kecepatan, kejelasan, dan profesionalitas itu penting. Kalau tidak diperhatikan, pelanggan bisa kecewa. Yang selanjutnya ada peran teknologi informasi. Teknologi sebenarnya bisa membantu komunikasi jadi lebih cepat. Adapun beberapa contohnya, yang pertama, email memudahkan komunikasi internasional, media sosial membuat perusahaan lebih dekat dengan pelanggan, chat otomatis bisa membantu respon lebih cepat kepada pelanggan. Tapi, kalau tidak dikelola dengan baik, teknologi juga bisa memperparah masalah. Misalnya, balasan otomatis yang tidak sesuai konteks, salah penulisan pesan, respon lambat karena admin kurang aktif. Jadi teknologi harus diberikan dengan kemampuan komunikasi yang baik. Selanjutnya ada perbedaan budaya dapat memicu kesalahpahaman. Perbedaan budaya bisa menyebabkan salah paham karena setiap negara punya kebiasaan komunikasi yang berbeda. Adapun contohnya, yang pertama, pelanggan barat biasanya suka komunikasi yang cepat dan langsung. Beberapa budaya Asia lebih menyukai bahasa yang sopan dan formal. Penggunaan kata atau emoji tertentu bisa dianggap berbeda makna di negara-negara lain. Karena itu, perusahaan harus memahami budaya pelanggan internasional supaya komunikasi lebih tepat dan profesional. Untuk itu, kita ada di akhir video, penutup untuk video. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi bisnis itu bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga memahami budaya, memilih cara komunikasi yang tepat, dan menjaga hubungan baik agar tujuan bisnis bisa tercapai dengan sempurna. Terima kasih. Jika ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih.